Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Human and Computer Interaction, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Multimedia Nusantara ingin mempresentasikan desain yang sudah kami rancang mengenai aplikasi Finance. Next. Dan inilah anggota kami. Saya Jefan Komala. Saya Alvin. Saya Jerul Susilo. Saya Muhammad Aldir. Saya Thomas Januardi. Dan saya Vanesli. Next. Dan inilah topik yang kami bahas dalam video ini. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu adalah makna logo. Logo sendiri merupakan hal yang paling krusial atau yang paling penting dalam suatu aplikasi karena bagian utama yang dilihat oleh user atau pengguna dari aplikasi tersebut. Dalam logo yang kami ambil yaitu adalah F dengan satu lambang garis lurus dan dimaknai dengan beberapa makna. Yang pertama ada flawless, di mana yang artinya adalah sempurna. Kami berharap aplikasi yang kami miliki atau yang kami buat sempurna di mata user. Kedua, melambangkan famous. Kami berharap desain aplikasi yang sudah dibuat dapat terkenal. Dan yang ketiga, far away. Kami berharap aplikasi yang kami buat ada peningkatan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah F melambangkan dari finance. Dan untuk garis lurus belakang dari F tersebut melambangkan kesatuan dan individu yang secara mandiri mengatur keuangannya. Next. Dan inilah pemilihan warna yang kami pilih. Dan terdapat 3 warna utama yang kami pilih. Pertama ada putih, kedua ada merah, dan yang ketiga ada hitam. Untuk warna putih sendiri kami pilih karena kontras dengan warna hitam, dan warna hitam tersebut adalah warna dasar dari aplikasi kami. Jika warna putih dan hitam digabungkan dengan warna merah, akan mengesankan dengan elegan dan mewah. Maka dari itu kami memilih 3 warna utama, putih, merah, dan hitam sebagai warna dari aplikasi kami. Next. Baik, selanjutnya dari segi tagline, kami pun telah mengangkat sebuah kalimat tagline yang menurut kami memiliki arti yang sangat penting, yaitu finance at its finest. Di sini at its finest itu berarti bahwa berada pada tempat yang tepat atau terbaik, sehingga jika digabungkan dengan finance memiliki arti bahwa atau finance at its finest yaitu tempat berfinansi yang terbaik. Boleh di next. Lalu selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita hari ini, yaitu menu utama. Yang pertama adalah menu emergency fund, yang kedua adalah gold investment, lalu planning, lalu menu report, dan selanjutnya menu date. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan masuk ke menu emergency fund. Dalam manajemen keuangan, salah satu untuk mengurangi risiko pada user yaitu dengan membuat perencanaan keuangan dengan menempatkan dana darurat. Pentingnya dana darurat ini adalah ketika individu mengalami masalah ekonomi akibat keluar dari pekerjaannya ataupun situasi ekonomi yang tidak mendukung. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk membuat menu emergency fund tersebut. Seperti yang kalian lihat pada tampilan ini, 50% ini menampilkan presentasi dana darurat yang kita targetkan sesuai dengan total yang kita kumpulkan. Kemudian pada fund left ini menunjukkan sisa dana yang kita kumpulkan, dan max fund ini merupakan target yang kita kumpulkan, yang ingin kita kumpulkan. Kemudian pada emergency fund ini terdapat 2 submenu, yaitu setup dan historic. Pada menu setup ini, di sini user dapat mencatat keuangannya dari bulan 1 sampai bulan 6 ataupun bulan 5. Nanti pada aplikasi tersebut akan secara otomatis menampilkan rata-rata dari pengeluaran aplikasi tersebut. Kemudian untuk pada submenu history, ini merupakan riwayat dari user dalam melakukan transaksi. Seperti yang terlihat ini, berarti user telah menyimpan uangnya pada dana darurat di tanggal 31 Desember 2021. Dan pada menu fund setup tersebut, di sini ada EF balance yang menampilkan saldo dari emergency fund.
Dan sini merupakan auto, artinya auto yang pada average tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gold investment. Gold investment ini merupakan menu investasi emas yang ada dalam yang merupakan menu utama kami dan yang ada pada aplikasi kami. Kemudian ini di sini pada menu gold investment ini terdapat 3 submenu, yaitu buy, sell, and your statistic. Pada menu buy di sini seperti yang ditampilkan, di sini user dapat menambah atau mengurangi jumlah gram emas yang ingin dibeli. Ketika sudah menyetel jumlah gram emas yang dia ingin beli, maka total price-nya akan ditampilkan pada bagian tersebut. Kemudian pada menu sell tersebut hampir sama pula dengan menu buy. Di sini nanti user akan menambah atau mengurangi jumlah gram yang diinginkan. Kemudian nanti akan dimunculkan total price dari total penjualan tersebut. Kemudian submenu yang ketiga yaitu submenu your statistic, di mana pada aplikasi ini akan menampilkan keuntungan dan kerugian pada user selama melakukan investasi emas. Kemudian untuk menu planning akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kita juga mempunyai menu planning ya, yang memiliki fungsi yaitu untuk mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran ataupun pemasukan kita untuk mencapai tujuan atau goals finansial dari para user. Jadi saat kita mengklik menu utama yang berada di tengah bawah layar gambar, seperti di kanan lah yang akan pertama kali muncul. Nah, jadi sebelumnya itu layer ini akan kosong terlebih dahulu. Namun di sini kami telah melihatkan orang yang sudah mempunyai berbagai rencana finansialnya, yaitu ada kredit, ada saving, ada taxes, dan lain-lain. Nah, tombol plus dan minus yang berada pada bagian bawah sisi bawah layar ini adalah tombol yang berfungsi untuk menambah ataupun mengurangi plan-plan yang dimiliki oleh pengguna. Nah, di sini kami memberi kebebasan untuk user untuk dapat menentukan plan-nya sendiri. Setelah kita mengklik add itu yang simbol plus itu yang di bawah, maka kita akan pindah ke layer selanjutnya. Nah, seperti pada gambar yang ada pada paling kiri di sini. Di sini itu kita pertama kali diminta untuk menentukan logo yang kita inginkan untuk dijadikan tampilan pada layer sebelumnya yang sekiranya dapat mewakilkan jenis planning yang ingin dijalani. Nah, kemudian di sisi kanannya itu ada income dan expense, di mana ini berfungsi untuk menentukan jenis planning kita. Apakah bersifat pengeluaran atau pemasukan. Misalkan contohnya itu kita mempunyai planning ingin membayar cicilan mobil tepat waktu. Maka hal tersebut akan masuk dalam kategori expense atau pengeluaran. Namun berbeda apabila kita ingin mencatat dan mengetahui pemasukan kita dalam 1 bulan, misalnya pendapatan bersih gitu. Nah, itu hal tersebut akan masuk dalam kategori income tentunya. Lalu seperti biasa kita mengisi nama judul planningnya, kemudian kita menentukan goal atau capaian yang diinginkan, ada juga tersedia note atau catatan-catatan kecil yang ingin kita tambahkan, kemudian set to date yaitu menentukan waktu ingin dimulainya sebuah plan, kemudian setelah semuanya terisi akan pindah ke layer selanjutnya yaitu setup progress dan ada setup time yang berfungsi untuk menentukan jangka waktu yang diinginkan user untuk mencapai tujuan atau goals-nya. Kemudian semua itu akan dikalkulasikan oleh sistem kami. Nah, selain itu, kami juga memberi kemudahan untuk para pengguna atau user untuk menaruh uangnya dalam account aplikasi Finance ini, di mana dengan menu yang dapat mensinkronisasi dengan bank virtual account yang dimiliki user atau pengguna dengan pilihan berbagai macam bank tentunya. Next. Nah, kemudian semua ini akan terrecord dan akan ditampilkan di layar. Nah, seperti pada gambar paling kiri. Nah, kemudian kedua gambar yang ada di kanan ini adalah bentuk dari interface yang akan diberikan kepada user dalam masa menjalankan planning mereka. Jadi, semua informasi yang perlu diketahui akan ditampilkan pada layer ini, seperti tanggalnya, jenis planningnya, bahkan bar progress, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk melihat sejauh mana sih progress yang sudah ia tempuh. Next. Oke, selanjutnya kita masuk kepada menu report.
yaitu berisikan tampilan grafik analisa keuangan pada periode tertentu. Sebagaimana yang kita lihat dari layar, menu report ini adalah menu yang menunjukkan data mengenai keadaan finansial suatu user dalam bentuk grafik bar. Dalam data tersebut terdiri dari income dan expense, yang bisa dilihat secara keseluruhan dalam satu grafik maupun grafik yang rinci. Dengan data tersebut, diharapkan user bisa melihat dan memahami keadaan pengeluaran dan pemasukan keuangan yang dimiliki suatu pengguna, sehingga bisa lebih bijak dan teliti lagi dalam menggunakan uang mereka. Data yang ditampilkan pun bisa dilihat dari skala waktu atau interval, yaitu seperti per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun, sehingga mempermudah user dalam melihat data finansialnya dalam jarak periode tertentu. Bisa di next slide-nya. Lalu selain itu, terdapat menu condition juga, yang jika dipilih, pengguna dapat melihat summary info secara singkat mengenai keadaan finansial mereka maupun perencanaan finansial mereka juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menu date. Menu date ini adalah menu yang menampilkan grafik analisa keuangan pada periode tertentu. Bisa di next. Nah, bisa dilihat dari menu pertama yang paling kiri, yaitu di situ ada mie ayam, nasi goreng, dan card. Dan maka user ingin melakukan transaksi di hari itu juga. Maka aplikasi ini akan mencatat sesuai dengan transaksi yang dikeluar di hari itu juga. Seperti contoh, user ingin makan mie ayam di tanggal 15. Maka aplikasi ini akan mencatat adanya transaksi di hari tersebut dan menghasilkan income dan expense yang setara dengan harga mie ayam tersebut. Di menu kedua ada date records, income dan expense yang digunakan untuk mencatat transaksi income expense yang dilakukan untuk nanti jangka pendek maupun jangka panjang. Dan menu ketiga set reminder, yaitu menu yang paling kanan itu set reminder. Menu yang paling kanan adalah pengingat untuk transaksi yang dilakukan masa mendatang agar user tidak bisa melupakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk kepada slide revisi desain, yaitu berdasarkan analisa hasil kuesioner. Berdasarkan hasil analisa kuesioner yang telah dijawab oleh para responden kami, kelompok kami sudah merumuskan terdapat total 7 buah revisi desain yang perlu direvisi atau ditambahkan ke desain aplikasi kami, yaitu diantaranya adalah icon menu utama, menu add logo dari pengguna, perluasan jenis gram dalam gold, global price dalam gold, menu saham dan reksadana, serta ikon notifikasi untuk menu date. Next. Ikon menu utama. Ikon menu utama beberapa telah diganti dan direvisi, yaitu dengan mengubah ikonnya menjadi lebih tebal dan mengganti warnanya menjadi lebih agak terang. Hal ini dilakukan agar suatu pengguna dapat melihat kelima menu utama lebih jelas dan lebih gampang dikenali dengan ikon-ikon yang sekarang sudah diganti. Next. Yang kedua itu ada add logo dari user. Menu add logo dari user itu yaitu di mana pengguna sekarang dapat menambahkan logo mereka sendiri yang ingin mereka gunakan dalam menandai atau memberi gambaran terhadap suatu planning yang mereka kehendaki. Hal ini demikian diperbuat karena hasil kuesioner yang telah kami buat menunjukkan hasil untuk membuat hal tersebut. Tentunya dengan hal tersebut akan membantu pengguna dalam mengenali suatu plan yang telah ia buat dengan menggunakan suatu tanda berupa gambar yang mereka sendiri pasangi. Next. Menambahkan nominal gram baru. Perluasan jenis gram dalam gold atau emas. Hal ini dikehendaki karena berdasarkan hasil kuesioner yang telah kami berikan, sebagian besar koresponden menjawab bahwa mereka lebih memilih untuk menambahkan jenis gram dalam emas agar lebih bervariasi dalam membeli ataupun menjual emas. Hal ini juga membantu jika suatu pengguna ingin menjual suatu emas dalam jumlah gram yang besar sehingga bisa menggunakan satuan gram yang lebih besar sekalipun. Tidak perlu menumpuk menggunakan gram yang lebih kecil dari totalnya. Next. Ya, kemudian ada global price dalam menu gold, di mana dari hasil kuesioner itu menyatakan bahwa para pengguna ini ternyata membutuhkan patokan harga emas secara global. Nah, di sini kami telah menambahkan menunya, yaitu dengan menambahkan bar plot dan grafik untuk pengguna untuk mengetahui
harga-harga emas secara global dalam waktu-waktu tertentu. Next. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil responden yang kami kumpulkan bahwa kebanyakan responden itu lebih memilih dalam menambahkan jumlah investasi mereka yang jawaban tertinggi yaitu saham dan reksadana. Oleh karena itu, kelompok kami menambahkan jenis investasi ke dalam menu aplikasi kami yaitu saham dan reksadana. Seperti yang kalian lihat ini, di sini ada stok dan mutual fund. Ketika kita klik kanan di sini, maka akan muncul mutual fund. Untuk pada menu stok ini, di sini ketika kita klik, maka muncul beberapa emiten-emiten saham yang ingin kita investasikan. Kemudian ini merupakan total harga per lot saham. Di sini kita bisa buy ataupun sell. Dan di sini ada total jumlah lot yang kita miliki. Kemudian kita bisa ada menu statistik dan global price. Kemudian untuk menu mutual fund atau reksadana, di sini ada 3 jenis reksadana yaitu pasar uang, obligasi, dan saham. Untuk setiap jenis ini ketika kita klik maka kita akan melihat beberapa perusahaan-perusahaan manajer investasi dalam melakukan reksadana. Untuk menu notification akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, dan yang terakhir itu ada revisi dari menu date, di mana di sini hasil kuesioner menyatakan bahwa para pengguna memerlukan tanda-tanda atau simbol ataupun notifikasi untuk mengetahui catatan-catatan kecil ataupun hal-hal yang perlu diketahui di tanggal-tanggal tertentu. Nah, di sini kami telah menambahkan sebuah simbol-simbol pada tanggal-tanggal tertentu yang dimana kalau kita klik isinya itu ada informasi-informasi yang sekiranya pengguna itu harus tahu atau perlu diketahui oleh pengguna. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.